Alhamdulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjutkan lagi kajian kitab Syarhul Waraqat fi Ushulil Fiqh karya Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan. Kita masih di pembahasan qiyas. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi ashabihi ajmain, amma ba'd. Qala Syekh Abdullah ibn Shalih Al-Fauzan hafizahullah, qawluhu wa qiyasud dalalati huwa al-istidlalu bi ahadin naziraini ala al-akhari wa huwa an takuna illatu dallatan ala al-hukmi wa la takunu mujibatan lil hukmi. Qawluhu huwa al-istidlalu ay huwa an yastadilla bi ahadin naziraini ala an-naziril akhari wal muradu bin naziraini asyai'anil mutasyarikani fil awsafi kashtirakil asnani wal burri fi wasfi kaili. Wa qawluhu an takunal illatu dallatan ala al-hukmi ay ala thubutil hukmi fil far'i. Wa qawluhu wa la takunu mujibatan lil hukmi ay la takunu muqtadiyatan li thubutil hukmi kama fi qiyasi illati. Wa mithaluhu qiyasu ashnani ala al-burri fi jarayanir riba bi jami'il kaili fal illatu wa hiya kailu dallatun 'ala al-hukmi wa huwa jarayanur riba fil ashnani walakinnaha laysat mujibatan li thubutil hukmi fil far'i li jawazil khuluwil far'i an hadzal hukmi li ihtimali ijadil farqin baina asli wal far'i bi anna al-burra mat'umun wa ashnana burra mat'umin. Wal masyhuru anna qiyasad dalalati huwal jam'u bainal asli wal far'i bidalili illati la bil illati nafsiha kashiddati fil khamri awir raihati fa inna shiddata awir raihata laysat hiya illatu summiya bidzalika li anna al madhkura dalilu illati wa qad yakunu athara illati ka'an yuqala al qatlu bimusaqqali yujiba qisasu kal qatli bimuhaddidin bijami'il ithmi wa huwa atharu illati lati hiya al qatlul amdu al adwanu al-udwan nu wa qad yakunu hukma illati kan yuqala taqti'ul jama'ata bil wa tuqta'ul jama'ata bil wahidi tuqta'ul jama'atu bil wahidi kama yuqatiluna bihi kama yuqataluna bihi. Ada alif setelah qaf. Enggak, berarti biasa. Kama yuqtaluna bihi bijami'in wujubid diyati wa hiya hukmul illati wala munafata baina hadha wa ma dzakara musannifu li jawazi ta'addudil istilahi aw ikhtilafihi wallahu a'lam. Lumayan, alhamdulillah. Lumayan lancar nih. Kata beliau qauluhu qiyasud dalalah. Qiyas dalalah. Ini lanjutan dari qiyas illah. Qiyas illah sebelumnya bahwa hukum dilihat daripada illahnya. Kalau dalalah gimana? Beliau berkata huwal istidlalu bi ahadin nadhirain. Dia berdalil dengan salah satu dari dua yang semisal alal akhar atas yang lain.
Wa antakunal illatu, yaitu ilahnya itu dalatun alal hukum, menunjukkan atas hukum. Kalau kemarin kan beda. Illah itu mewajibkan hukum. Kalau ini illah menunjukkan atas hukum. Kalau kemarin illah mengharuskan ada hukum. Amin nih. Kalau ini menunjukkan akan adanya hukum. Jadi baru penunjukannya. Iya, tidak langsung dia yang menunjukkan. Wa takunu mujibatan lil hukmi, dan dia kata beliau wala takunu, dan tidak mewajibkan hukum. Kalau sebelumnya kan apa? Mewajibkan, langsung ada hukum. Ada hukum, ada illah, ada hukum. Kalau ini illah ini menunjukkan ada hukum. Illah ini menunjukkan ada hukum. Belum mewajibkan adanya hukum. Qaulu, perkataan penulis, huwal istidlalu, dia berdalil. Wahwa, dia adalah ayastadilla bi ahadin nadirain, dia berdalil akan salah satu dari dua yang semisal, alan nadir, atas yang semisalnya, al-akhir yang lain. Misalnya ya, beliau contohkan sebentar akan lebih jelas. Walau muradu bin nadirain, yang diinginkan dengan dua yang semisal, as-syai'an al-mutasyarikan fil awsaf, dua perkara yang berserikat dalam sifat. Seperti mereka katakan kastirokil asnan wal bur fi wasfil kain, seperti berserikatnya al asnan, alat pembersih, rinso. Karena asnan ini dia dari pohon untuk mencuci pakaian. Iya. Dia bisa jadi sabun, bisa juga jadi odol, pasta gigi. Ini pohon ini dari pohon shan. Iya. Apa kita bilang, deterjen. Itu dikiaskan dengan bur. Bur kan sama-sama kail, sama-sama ditakar. Kan kalau dia jual ini sekian liter. Tak? Bur. Demikian pula kadang bur juga ditimbang sekian kilogram kan. Sama asnan juga begitu. Kan ada tertulis toh kalau antum beli sabun. Apa ditulis? Ini satu bungkus isinya. Paham kan? Ada dia, apakah dia liter atau dia apa? Gram. Anda paham? Berarti sama dengan bur. Sama enggak? Sama kan? Sama. Wa qaulu, ini namanya, ini kita ikutkan enggak? Ini deterjen dengan bur. Kalau antum tukar sabun dengan sabun harus sama beratnya. Karena dikiaskan dengan bur. Sebagaimana beras. Paham maksudnya? Apakah pada sabun juga berlaku riba? Paham pertanyaannya? Apakah sabun juga berlaku riba? Hati-hati jangan sampai nanti Daud tukar sabunnya dengan konawe. Ya, harus sama beratnya itu, harus tangan ke tangan. Ini sabunku, mana sabunmu? Itu kalau ditukar sabun dengan sabun. Kalau berlaku riba. Ini ilahnya dalatun alaih, menunjukkan atas itu, atas hukum. Tapi bukan mewajibkan hukum, belum tentu. Ya, belum tentu mewajibkan hukum, tapi menunjukkan ada hukum. Terus wa qauluhu, dan ucapannya antakunal illah dalah alal hukum, ilahnya itu menunjukkan atas hukum, ay ala thubutil hukum fil far'i, itu atas tetapnya hukum pada far'nya, pada cabangnya. Beliau contohkan sebentar insya Allah lagi, diulang itu asnan. Wa qauluhu wala takunu mujibatan lil hukum, perkataan penulis tidak mewajibkan adanya hukum, illa takunu muqtadiyatan, tidak mengharuskan li thubutil hukum, untuk tetapnya hukum, kama fi qiyasil illah, sebagaimana dalam qiyas illah. Kan ada lagi hal lain dong. Misalnya pada bur ditakar terus disimpan. Paham? Atau ditakar terus dimakan. Ini asnan kan dia memang ditakar, diliter, ditimbang, tapi dimakan enggak? Itu yang menunjukkan nanti. Makanya belum tentu mewajibkan adanya apa?
hukum. Paham maksudnya ini? Lihat, beliau katakan. Misal, contoh, kiasul asnan. Kias al-asnan. Ya, alal bur dengan bur. Fi jaroyani riba. Dalam hal berlakunya riba. Bijami'il kail. Jami' itu bahasa lain untuk illah. Bijami' dengan penyatuannya, yaitu ilahnya al-kail. Jami' di sini karena para ulama usul, demikian pula ulama fikih, kadang membahasakan ilah itu dengan jami'. Karena ilah itu kan menyatukan antara fara' dan cabang. Jadi mereka membahasakan ilah dengan jami'. Kan dialah yang menyatukan ini fara' ke asal. Dipahamkan? Ya. Dengan ilah al-kail. Fal illah hiyal kail dala alal hukum. Maka ilah yaitu al-kail menunjukkan atas hukum. Wa jaroyan riba fil asnan. Yaitu berlakunya riba pada asnan. Walakinnaha laysat mujibatan litubutil hukum fil far'i. Akan tetapi bukan hal yang mewajibkan akan adanya hukum pada fara'. Kenapa? Li jawazi khuluwil far'an hadal hukum. Karena bisa saja fara' lepas dari hukum ini. Paham ini? Bisa saja fara' lepas dari hukum ini. Bukan hanya sekedar itu ilahnya. Lepas dari hukum ini. Lihtimal ijad farq bainal asl wal far'. Karena ihtimal kemungkinan ada perbedaan antara asal dan fara'. Karena kan walaupun sama sebagian ilahnya, tapi kalau ada perbedaan itu tidak jadi kias. Bi'annal bur mat'um. Misalnya ini tak? Perbedaannya ini. Bur kan dimakan. Bur dimakan. Wal asnan gur mat'um. Sementara asnan itu tidak dimakan. Paham? Tidak ada orang makan sabun. Iya, iya kan? Kan tidak ada orang mencuci perutnya dengan sabun. Paham ini? Dipaham ini? Jadi inilah dibilang tidak mewajibkan hukum. Paham kan? Nah, dari sini bisa kita simpulkan juga ada ilah belum tentu ada hukum. Tapi itu khusus untuk kias dalalah. Kalau kias ilah pasti ada hukum, ada ilah, ada hukum. Tapi kalau kias dalalah ada ilah belum tentu ada hukum. Dia hanya menunjukkan akan adanya hukum. Lihat lagi bentuk kesamaannya. Lihat lagi bentuk kesamaannya. Kemudian beliau berkata wal masyhuru, yang terkenal anna qiyas dalalah, bahasanya qiyas dalalah huwal jam'u bainal asli wal far'i, dia adalah mengumpulkan antara cabang, antara asal dan fara' bidalilil illah, dengan dalil illah, bukan dengan illah tapi dengan dalil illah, la bil illati nafsiha, bukan dengan illah itu sendiri. Paham ini? Tapi dengan dalil illah. Seperti apa misalnya? Mereka bilang ya, kasyiddah fil khamr awir raihah, seperti keras dalam khamr. Kenapa khamr itu haram? Kan kalau ilahnya kan memabukkan. Paham maksudnya? Tapi sebelum memabukkan, kenapa bisa memabukkan? Kan itu keras. Warroihah, awir roihah atau bau. Karena baunya itu misalnya kan orang minum tuak misalnya. Dia kan sudah pastikan. Simpan, betul nggak Valdi? Nggak tahu ya. Di kampung tidak ada. Baik. Nggak pernah lihat orang. Itu yang dia sudah simpan lama, dia jemur atau dia rendam atau dia tanam. Jadi sudah sangat basi. Antum buka itu tidak bisa dicium. Sehingga baunya saja sudah memabukkan. Paham maksudnya? Ini dalilul illah. Ilahnya kan haram. Sebelum jadi haram ini karena adanya apa? Syiddah. Keras rasanya. Bau. Dipahami ini? Karena itu memabukkan. Jadi ada illah, ada dalilul illah. Paham ini? Tapi begini, kan gini. Nah, kan kalau ada memabukkan, maka haram. Tapi kalau ada bau keras, apakah pasti haram? Paham pertanyaan saya ini? Kan gini, ada illah, ada dalilul illah.
Kalau kias illah, illah. Karena memabukkan. Kalau kias dalalah, dalilul illah. Sekarang, antum bisa bedakan ini. Khamr memabukkan. Kalau dia memabukkan maka pasti haram. Kenapa ada hukum haram? Karena memabukkan. Tapi kalau ada dalilul illah, ini keras, ini bau. Apakah langsung haram? Apakah langsung dibilang itu khamr? Belum tentu. Paham ini? Makanya kalau tidak berbau tapi memabukkan, khamr. Walaupun tidak berbau. Paham? Karena dalilnya illah. Illah kan? Beda kalau dalilul illah. Ada ini dalil, belum tentu ada hukum. Paham tak? Misalnya got, bau enggak? Bau enggak? Bau. Apakah dia dibilang khamr? Kan enggak. Siapa juga mau minum got? Ya kan? Kan begitu maksudnya tak? Jadi ini bedanya kias illah sama kias dalalah. Kalau kias dalalah sudah pasti ada hukum, ada illah, ada hukum. Kalau kias illah, kalau kias dalalah baru dalil dari illah. Baru dalil dari illah. Beliau katakan fa inna syiddata awir raihah laisat hiyal illah. Syiddah atau bau itu bukan illah. Iya kan? Bukan illah akan haramnya khamr. Tapi dia dalil illah. Wasummiya bidzalika li'annal madhkur dalilul illah. Dinamakan dengan kias dalalah karena yang disebutkan itulah dalilnya illah. Dalilnya illah. Dipahamkan? Wa qad yakunu atharul illah. Kadang dia itu berupa asar al illah. Itu pengaruh dari illah itu. Kayuqal seperti ini. Al-qatlul membunuh bimusaqqal dengan alat berat yujibul qisas. Yujibul qisas. Mewajibkan qisas. Yang gini saudara. Ada orang membunuh seorang beda dengan sengaja sama tidak sengaja. Ya kan? Kalau sengaja qisas. Sengaja dia bunuh qisas. Kalau tidak sengaja dia bunuh seperti dia lempar pakai korek api, mati. Ini bunuh apa ini? Sengaja atau tidak? Dimasukkan ke tidak sengaja. Biasanya orang lempar pakai korek api, kecuali korek api yang dia nyalakan baru ada bensinnya. Itu kan beda. Maksudnya, qadarullah, saat dia lempar pakai korek api, mati. Atau dia lempar dengan batu kecil, mati. Ini dimasukkan ke tidak sengaja, walaupun sengaja dia lempar. Karena ini alatnya tidak mematikan. Paham? Tapi ada orang, dia tidak sengaja. Dia lempari temannya dengan batu besar. Tidak sengaja. Itu dianggap sengaja. Kenapa? Batu besar. Ini namanya mutaqqal. Sesuatu yang berat. Paham gak nih? Karena tidak bisa dia bilang, saya tidak sengaja. Nah alatnya sudah mematikan. Kamu tahu ini kalau dia menimpa dia pasti mati. Paham maksudnya? Makanya belum bilang itu mewajibkan qisas. Mewajibkan qisas. Padahal ini asarul illah. Bukan ilahnya. Kan ilahnya kenapa terjadi qisas pada pembunuhan yang disengaja. Ilahnya adalah al-udwan. Karena ada permusuhan. Paham maksudnya? Karena ada apa? Permusuhan. Itu membunuh dengan sengaja. Maka dikisos. Kamu memusuhi saudaramu, kamu membunuhnya, maka kamu dibunuh. Paham? Sekarang, melempar dengan alat berat. Kan bukan karena permusuhan. Dia mau bercanda, dia jatuhi temannya pakai alat berat. Paham kan? Bukan karena permusuhan. Tapi ini pengaruh dari ilah tadi. Pengaruh dari ilah. Sehingga dimasukkan kesengaja. Demikian pula beliau bilang di sini. Kal qatli bimuhaddadin. Ya, seperti dia membunuh dengan muhaddad, dengan sesuatu yang sudah ditentukan, dibatasi. Bisa muhaddad di sini adalah besi yang telah ditajamkan. Kalau asalnya dari kata hadid, ya sama hukumnya, bijami'il isim. Yang menyatukan antaranya adalah karena sama-sama berdosa. Paham tak?
Sama-sama apa? Berdosa. Asarnya, pengaruh dari pembunuhan ini adalah dosa. Adalah berdosa. Wahwa asarul illah. Ini disebutkan dengan pengaruh dari illah. Iya, bukan illah. Allati hiya al-qatlul amdul al-udwan. Gitu, membunuh dengan sengaja dan karena permusuhan. Wa qad yakunu hukmul illah. Kadang bukan asarnya, tapi hukum dari illah. Kayuqol misalnya. Hukumnya. Tuqta'ul jama'atu bil wahid. Dipotong tangan jamaah dengan satu sebab. Paham ini? Misalnya mereka ada 5 orang, dia mencuri motor. Maka semuanya dipotong karena satu motor. Tidak harus mereka masing-masing mencuri. Tapi ini kan mereka berjamaah rame-rame. Paham maksudnya? Kama yuqtaluna bihi bijami'in. Sebagaimana mereka dibunuh kalau membunuh banyak. Jadi dia membunuh berlima, membunuh 1 orang. Siapa yang dibunuh? Siapa yang dibunuh? Itu jamaah. 5 orang tadi dibunuh karena mereka membunuh 1 orang. Terus kenapa bisa? Bijami dengan ilah wujubu ad-diyah. Akan wajibnya apa? Dia. Paham hukumnya? Kan hukumnya wajib dia. Hukumnya wajib dia. Berarti dia juga wajib potong semuanya. Ketika diwajibkan dia untuk semuanya. Ketika semuanya membunuh dengan tidak sengaja, maka wajib dia kan. Ketika semuanya memotong tangan saudaranya dengan tidak sengaja, kan wajib bayar denda. Maka kalau dia bunuh dengan sengaja, atau dia potong tangan saudaranya dengan sengaja, maka mewajibkan dia juga dibunuh atau dipotong. Paham ini? Apa yang menyatukannya? Hukum. Wajibnya dia di sini ketika tidak sengaja, maka wajib dibunuh kalau sengaja. Dipahami ini? Ini yang disebutkan. Wala munafah baina hada wa ma dzakarul musannif. Dan tidak saling menafikan, tidak saling menedakan antara ini dan antara yang disebutkan oleh penulis. Kenapa? Li jawazi ta'addudil istilah. Karena bolehnya berbeda-beda dalam istilah awi ikhtilafihi dan boleh berselisih dalam mengistilahkan. Maksudnya gini, ada menamakan kias dalalah, ada menamakan kias dalilul illah. Kan 2 namanya sekarang. Paham? Yang paling terkenal itu malah dalilul illah, bukan dalalah. Paham maksudnya? Kan tadi kan kias dalalah. Kias dalalah itu kan belum bilang. Wal masyhur anna kias dalalah huwal jam'u bainal asli wal far' bi dalilil illah. Lebih terkenalnya itu bi dalilil al illah. Paham kan? Bi dalilil illah. Tapi tidak ada perbedaan antara yang disebut oleh penulis karena boleh berbeda istilah. Yang penting hasilnya sama. Boleh berbeda istilah. Alhamdulillah. Qauluhu wa qiyasul syabahi huwal far'ul mutaraddidu baina aslaini. Mithaluhu al-'abdu hal yamliku bitamliki aw la wa hal idza kutila fihi ad-diyatu awil qimatu fa huwa mutaraddidun baina aslaini mukhtalifi al-hukmi mukhtalifai al-hukmi. Kan dia mudhaf. Aslain kan mutanna, tidak hilang nunnya. Ya, karena dia bukan mudhaf. Ini mukhtalifai mudhaf. Al-hukmi mudhafun ilai, hilang nunnya. Al-awwalu al-hurru fal-'abdu yushabbahu al-hurru min haitsu innahu insanun. Apa tadi? Fal-'abdu yusbihu. Yusbihu. Al-awwalu al-hurru fal-'abdu yushabbihu. Yushbihul hurru min haitsu innahu insanun mukallaf. Kalau mukallif yang membebani. Mukallafun
yuthabu wa yu'akabu wa yunkahu wa yutlaku wa talzamuhu awamiru syar'i wa nawahihi. Al-aslu tsani al-malu awil bahimatu kama 'abbara ba'duhum fahuwa yushbihu hadza aslu hadza asla min haitsu innahu yuba'u wa yuhabu wa yusa bihi wa yurhanu wa yurasu wa ghayru dzalika min ahwalil mali. Fal 'abdu far'u ashbahil hurri. Asbaha Far'un ashbahal hurri. hurro. Hurro sama fulun bih. Fayamliku bitamliki fahiya diyatu. Fahadha wa fihi ad-diyatu. Wa hadha aslu al-awwalu. Wa ashbahu bahimata. Fi'il. Wa ashbaha bahimata. Fala yamliku bitamliki wa fihi al-qimatu. Wa hadha aslu tsani. Baik, sampai situ. Masih sedikit lagi. Dah, enggak lancar. Tapi lumayan lah. Kata beliau, qauluhu wa qiyasus syabah yang terakhir. Dia adalah al-farul mutaraddid baina aslain. Inilah cabang yang antara ini dan itu, antara dua asal yang mutaraddid. Ya. Antara dua asal. Contoh seorang budak. Hal yamliku bitamlik aula. Apakah dia bisa memiliki ketika dikasih atau tidak? Wahal idza kutila fihi diyah. Apakah kalau dia dibunuh ada dianya? Aul qimah atau harganya nilai dengan barang seperti orang menghilangkan barangnya orang. Ya, kalau dia membunuh orang. Paham ini? Dia. Kalau dikasih qimah berarti seperti barang. Fahuwa mutaraddidun baina aslain mukhtalifaisul hukum. Maka dia antara dua asal yang berbeda hukum. Yang pertama al-hur. Dia bisa dikiaskan ke merdeka. Fal abdu yusbihul hurra. Seorang budak itu mirip dengan orang merdeka. Dari sisi mana? Min haitsu dari sisi innahu insan mukallaf. Dia seorang manusia, terus dia dibebani juga hukum syar'i. Iya kan? Wa yu'aqab, dia disiksa juga kalau dia meninggalkan larangan. Wayang kihu, dia menikah. Wayutolliku, dia mentalak juga. Berarti sama tuh, mirip dengan merdeka. Iya. Watalzamuhu awamiru syar'i. Dan dia diharuskan untuk melakukan perintah-perintah syar'i. Wanawahi dan larangan-larangan syar'i. Artinya walaupun dia budak, tidak boleh dia mencuri. Ya kan? Tidak boleh dia berzina. Walaupun dia budak, wajib dia sholat. Wajib dia berpuasa. Walaupun dia budak. Berarti sama dengan siapa ini? Sama dengan manusia lain yang merdeka. Al-aslu tsani, asal yang kedua yang mirip juga dengannya. Al-mal. Dia mirip dengan harta. Wal bahimah awil bahimah. Mirip dengan hewan yang kita punya. Kama abbara ba'duhum. Sebagaimana disebutkan oleh sebagian mereka. Fahuwa yushbihu hadal asl. Dia mirip dengan asal ini yaitu harta atau bahimah. Min haitu dari sisi innahu yuba. Dia bisa dijual. Berarti kan mirip dengan harta yang kita punya. Budak itu bisa kita jual. Wayuhab bisa dihibahkan. Wayuso bisa diwasiatkan bihi dengannya. Wayurhan bahkan bisa digadaikan. Kalau antum punya budak bisa antum gadaikan. Jadi ini mirip dengan apa ini? Harta. Wayuras bisa diwarisi. Wa ghairi dzalika an ahwalil mal dan yang lain-lainnya dari keadaan harta. Fal abdu far'un asbahal hurra. Maka budak itu cabang yang mau kita kiaskan kepada yang merdeka mirip dengan hur. Fayamliku bitamlik. Dia memiliki kalau dia dikasih. Wa fihi diyah, padanya terdapat dia kalau dia dibunuh. Wa hadzal aslul awal, ini asal awal yang pertama. Wa asbahal bahimah, dan mirip dengan hewan.
Fala yamliku bitamlik. Ada Daud punya kambing. Dia kasih emas sebagai kalungnya. Apakah itu dibilang punyanya kambing atau punyanya Daud? Ya punyanya Daud. Kan kambing walaupun dikasih berapapun bukan pemiliknya. Yang punya adalah yang punya kambing. Dah? Iya kan? Tiba-tiba ada kambingnya Daud. Dia berak. Ternyata itu butiran-butiran emas keluar. Itu yang keluar itu punya siapa? Kambing atau punyanya Daud? Kan punyanya Daud. Tidak bisa langsung bilang Konawe, bukan punyamu itu punya kambing. Ya, kambing tidak memiliki kalau dikasih. Dipahami nih? Tidak memiliki kalau dikasih. Ini perlu antum pahami. Wafihil qimah. Kalau antum hilangkan maka ada harga. Antum ganti dengan harga. Wahadal asul tsani. Ini asal yang kedua. Kita ikutkan kemana? Ini yang masalah. Kias ini yang paling rumit. Yang paling sulit. Ya, kita ikutkan kemana? Nanti kita ambil besok sambil lanjutan dari syarat kias. Lumayan Arif, lumayan lancar. Tapi masih ada sedikit lah. Alhamdulillah. Coba lagi satu kali dah.